Ya pemirsa, sesuai dengan judul saya, sholat Jumat ganjil genap bolehkah? Mungkin itu pun juga pertanyaan dari saya, dari Anda pemirsa. Apa dalilnya, sesuaikah dengan syariat Islam? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam Adodukutni, Sekjen Pimpinan DMI. Selamat malam Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, selamat malam. Lewat sambungan Zoom, kita juga telah tersambung dengan Pak Anwar Abbas yang merupakan Sekjen MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Ya, sebelum saya ke Pak Anwar Abbas, saya ke Pak Imam dulu. Pak Imam, jadi betul bahwa sholat Jumat sudah ada surat edarannya, 2 gelombang menggunakan ganjil genap nomor telepon? Iya, ada. Kenapa? Apa alasannya? Ya, sebelumnya saya ingin menghargai, mengapresiasi pengantar dari dialog ini oleh TV One, dan itu sebagian menjadi pengantar dari dasar pemikiran juga keluarnya surat edaran DMI yang keempat. Sebenarnya DMI telah mengeluarkan 3 surat edaran terdahulu, berarti 4 nih yang keempat. Jadi yang keempat ini juga tidak bisa dipisahkan dari yang terdahulu, termasuk usulan atau saran untuk orang tetap tinggal di rumah dan juga menyelaksanakan sholat Jumat maupun tarawih di rumah waktu itu, dan seterusnya sampai sekarang yang keempat ini. Setelah dibuka kembali sholat masjid, Pak JK 2 kali sholat Jumat di masjid yang berbeda. Kita dari Dewan Masjid Indonesia itu juga menyebar orang-orang atau anggota kita yang sholat di beberapa masjid begitu. Dari pengalaman ini Pak JK melihat satu fenomena yang kontras dengan apa yang menjadi amanat protokol kesehatan. Sebenarnya para jamaah telah mematuhi protokol kesehatan dengan baik, misalnya sholat dengan jarak 1 meter atau kurang lebih itu, juga bermasker. Tetapi pada waktu yang sama, kalau semangat bermasker dan physical distancing itu untuk mencegah penularan, pada waktu yang sama terjadi juga melimpahnya jamaah sampai meluber ke jalan. Ini terus terang counterproduktif, karena apa? Di jalan itu tidak steril, di mana orang juga bisa meludah atau apapun. Di samping juga ada gangguan umum yang mungkin ada orang yang memang darurat harus diangkut ke suatu penanganan awal misalnya begitu. Tapi lebih daripada sekedar maksud dari seperti mengatur, Pak JK memikirnya secara detail. Ini adalah tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab sosial, juga tanggung jawab spiritual sekaligus, untuk mengingatkan bahwa sholat dengan mengabaikan resiko kesehatan ini juga menjadi masalah besar di samping kontraproduktif itu. Maka pemikiran untuk sholat 2 gelombang itu dilakukan dan dituangkan dalam juga edaran. Sekarang bagaimana itu supaya terlaksana 2 gelombang ini, diantaranya agar ini juga cepat direspon dengan baik oleh para penyelenggara ibadat di masjid. Dicobakan dengan ganjil genap, tanggal Jumat ganjil atau tanggal Jumat genap, tergantung pada nomor ganjil dan genap itu. Orang yang bertanggal sama dengan tanggal Jumat ganjil genap, dia di gelombang pertama dan seterusnya. Dan tentu saja soal teknis nanti itu bisa dibicarakan, itu secara umum. Oke, nah sudah ada surat edaran dari pelaksanaan masjid nantinya, tapi supaya umat tidak bingung, saya mau dengar dulu bagaimana pendapat dari MUI. Pak Anwar Abbas setuju tidak bahwa sholat Jumat 2 gelombang ini, Pak? Saya rasa jangan dipojokkan dengan setuju atau tidak setuju ya. Ini ada ikhtilaf ya. Jadi begini, dari pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Imam merujuk kepada Pak JK. Ya, beliau sebut beberapa kali Pak JK. Jadi kesimpulan saya, edaran ini keluar adalah karena keinginan Pak JK ya, supaya masalah yang dari DPR Ulama bisa terselesaikan. Kalau saya, meskipun saya Sekjen Majelis Ulama ya, nggak bisa saya merujuk kepada orang, tapi saya merujuk kepada Komisi Fatwa ya. Komisi Fatwa itu banyak sekali, seorang anggotanya Pak Imam Adodukutni itu, seorang anggotanya ya. Itu untuk membicarakan masalah ini 2 hari 2 malam mereka membicarakannya ya. Jadi bukan ijtihad orang seorang ya, ijtihadnya adalah ijtihad kolektif ya. Nah, kesimpulannya itu begini, bahwa sholat Jumat itu pada dasarnya di sebuah masjid hanya boleh 1 kali, itu prinsipnya dulu. Nah, lalu karena ada physical distancing ya,
berarti kita membutuhkan space 2 kali atau 3 kali lipat dari yang ada supaya seluruh jamaah bisa tertampung. Nah, oleh karena itu bagi MUI menyarankan supaya jumlah tempat penyelenggaraan sholat Jumatnya diperbanyak, gitu ya. Kalau tadi hanya 1 masjid, gitu ya, sekarang kita sebar ke 2 atau 3 tempat, ya. Misalkan di musola, atau di aula, ya, atau di kampus, atau di sekolah, atau di kantor-kantor pemerintah. Kita sebar ini. Nah, jamaah kita beritahu bahwa tempat penyelenggaraan sholat Jumat selama masa COVID, ya, disebar di 3 atau 4 atau 5 tempat, gitu, diberitahu, lalu jamaah diarahkan ke 3-4 tempat yang sudah kita sediakan. Jadi dengan demikian kita kalkulasi, ya, jamaah di sebuah masjid yang biasanya itu 1000 misalkan, ya, itu bisa ditampung kemungkinan hanya sekitar 400 jamaah. Yang 600 jamaah bagaimana? Ya kita sebar ke tempat lain. Sehingga dengan demikian seluruh jamaah bisa melaksanakan sholat Jumat pada waktunya, pada awal waktunya. So ada ayat, ya, yang bunyi begini, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila kamu telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah. Nah, kalau konsepnya yang disampaikan oleh Dewan Masjid itu begini. Kalau Dewan Masjid itu dia buka gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga misalkan, ya. Cuma beliau hanya sampai gelombang kedua, ya. Misalkan gelombang pertama jam 12, gelombang kedua jam 13, gelombang ketiga jam 14, ya. Itu jamaah dipersilakan memilih apakah dia akan datang di gelombang pertama atau di gelombang kedua atau gelombang ketiga. Nah, kalau bagi Majelis Ulama Indonesia tidak boleh seperti itu. Mereka harus datang pada waktunya, ya. Pada waktu itu masuk waktu mereka sudah ada di masjid, ya kan? Dan mereka sudah kita sebar. Ini perlu ada saja sedikit. Mereka sudah kita sebar, gitu. Dan kalau seandainya setelah mereka pergi ke tempat penyelenggaraan ibadah itu ternyata jumlah jamaah masih menumpuk, ya kan? Nah, timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh jamaah yang belum ke bagian tempat, yang belum melaksanakan sholat Jumat? Nah, di situ berbeda 2 pendapat. Ada 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama menyatakan mereka boleh melaksanakan sholat Jumat, ya, yang pertama. Yang kedua menyatakan mereka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, tapi mereka bisa melakukan mengganti sholat Jumat tadi dengan sholat zuhur, berarti mereka sholat 4 rakaat. Itu bisa mereka lakukan secara sendiri atau secara berjamaah. Jadi agak beda pendekatannya. Kalau bagi Dewan Masjid, ya, saya misalkan sholatnya di gelombang ketiga jam 2 siang, gitu ya. Ya saya datang saja ke masjid jam 13.45. Jadi saya dari jam 12 sampai jam 13.30 saya bisa main pingpong, saya bisa berbisnis, saya bisa kemana-mana, gitu. Tapi kalau dalam konsep MUI tidak boleh. Begitu waktu zuhur sudah mau masuk, mereka harus bersiap-siap ke masjid dan mereka harus pergi ke masjid atau ke tempat penyelenggaraan sholat. Dan kalau seandainya mereka tidak ke bagian tempat, ya, sementara orang sudah sholat, ya, orang sudah khutbah, orang sudah sholat, dia tidak ke bagian tempat. Nah, untuk jamaahnya ada 2 solusinya, ya. Karena tidak ada ittifaq, tidak ada kesepakatan di antara anggota Komisi Fatwa. Komisi Fatwa harus mengeluarkan fatwanya dan Komisi Fatwa harus menjelaskan kepada umat bahwa ada 2 perbedaan pendapat dalam hal ini, dan 2 pendapat itu sudah disampaikan. Dimana kalau seandainya ada yang ingin memilih sholat Jumat, silakan. Dan kalau ada yang memilih sholat zuhur, silahkan, ya. Itu diserahkan oleh MUI kepada umat sendiri. Baik. Ditahan dulu Pak Anwar, ini kan karena DMI mengawali masjid-masjid seluruh Indonesia, pasti tahu sebenarnya apa kendala-kendala teknis yang sering ditemukan di lapangan sehingga kemudian ada surat edaran ini. Sulitkah kemudian memperluas wilayah sholat Jumat atau kenapa harus bergelombang sementara MUI mengatakan sholat Jumat 1 waktu? Seperti apa Pak Imam? Sebenarnya saya kan juga ingin menjadikan masalahnya sebenarnya bahwa usulan DMI bukan saja sholat Jumat 2 gelombang, tapi sebelumnya juga di edaran ketiga bisa memilih untuk dia sholat di rumah dengan sholat zuhur atau dia sholat Jumat. Nah, ini berhubungan dengan soal kendala teknis, ya. Ini jelas kendala teknis ini kemungkinan satu ada persoalan
dasar keyakinan secara teknis ya, ini dasar keyakinan mereka anggap bahwa selama ini diajarkan bahwa sholat itu seperti itu, pelaksana ya satu, ada dalilnya juga katakanlah begitu. Nah, tapi sekarang ini praktisnya bahwa di negara-negara Islam, di negara lain seperti Tunisia, bukan minoritas ini, Tunisia juga melaksanakan sholat Jumat 2 kali, 2 gelombang. Kita juga mengeksplor beberapa sumber dari negara lain ini, juga negara lain. Nah, ini ada juga pendapat ini harus dilaksanakan di masjid yang berbeda. Kita juga menangkap bagaimana pelaksana sholat Jumat 2 gelombang di 2 masjid yang berbeda, sementara orang hanya melaksanakan sekali Jumatan kan gitu. Oke, sekarang kembali ke dasar pertanyaan awal sebenarnya bahwa kalau yang dimaksudkan mengapa timbul gagasan sholat gelombang 2 gelombang ini sebenarnya tadi itu persoalan kemanusiaan yang harus segera disampaikan pesannya itu, message-nya, strong message-nya itu kepada jamaah, terutama juga para penyelenggara masjid. Tapi kalau soal teknisnya itu bisa. Apakah itu jadi soal pemikiran teknis ini detail sekali. Inilah yang juga melahirkan semua hal. Jadi meja pun juga tanpa pemikiran detail dia akan lahir ini. Nah, ini gagasan-gagasan Pak JK ini ya, ini gagasannya berarti bukannya tanpa diskusi mendalam juga. Dan kemudian kaitannya dengan fatwa MUI. MUI DKI telah mengeluarkan fatwa di tahun 2001 boleh. Kemudian MUI Pusat di nomor 31 tahun 2020 ini mengeluarkan dengan 2 pilihan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi pandangan progresifnya boleh, yang bertahan pada pendapat yang lama bertahan untuk tidak ada. Tapi judul dari fatwa itu adalah tentang pelaksanaan sholat di masa pandemik. Tentu saja ini tentang kemungkinan bolehnya. Dan dasar dari MUI DKI memang boleh. Ya, ini memang kondisinya pandemi, tapi ternyata ada kajian bahwa Tunisia melakukannya. Kita akan tanya nanti sesaat lagi, pemirsa, karena ini akan menarik. Tapi yang paling penting adalah dalilnya seperti apa sih? Sesuai tidak dengan syariat Islam? Sholat Jumat 2 gelombang, Pak Anwar Abbas akan menjawab saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.